Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor ya, di mana di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada konduksi, kemudian ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi ya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk konduksi contohnya misalkan pada saat kita memanaskan sendok, ujung sebelah sini menjadi panas. Nah, tapi ujung yang lainnya juga ikut panas. Di sini ada perpindahan kalor ya, dari satu ujung sendok ke ujung sendok yang lainnya, dari yang suhunya tinggi ke yang suhunya rendah. Jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor yang memerlukan medium tapi tanpa disertai perpindahan dari zat materi perantaranya. Yang kedua adalah konveksi, misalkan seperti ini ya. Nah, kita sedang memanaskan air misalnya. Nah, di sini air yang dipanaskan itu bagian bawah sini, bagian bawah itu akan lebih cepat panas dibandingkan dengan yang bagian atas. Sehingga nanti air yang bagian bawah itu akan lebih cepat memuainya. Massa jenisnya akan menjadi lebih kecil ya. Karena massa jenisnya menjadi lebih kecil, maka nanti dia akan berpindah ke atas ya. Sedangkan yang massa jenisnya besar, yang bagian atas, itu dia akan pindah ke bawah. Jadi ada perputaran ya, ada perputaran partikel-partikel airnya. Sehingga di konveksi ini didefinisikan sebagai perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dalam hal ini adalah air. Yang ketiga ada radiasi, contohnya pada saat kita menikmati api unggun ya, badan kita menjadi hangat. Di situ tidak memerlukan medium ya untuk perpindahan kalornya. Baik, kita lanjutkan bagaimana persamaan daya untuk masing-masing perpindahan tersebut. Untuk konduksi bisa kita lihat dayanya seperti ini. Ka delta T per L, KTL. Untuk konveksi, dayanya adalah Ha delta T. Dan untuk radiasi, dayanya adalah P E atau T pangkat 4. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama untuk konduksi. Dayanya tadi H sama dengan H atau P, boleh juga H, boleh juga P ya. Nah, boleh H, boleh P. Itu adalah K A delta T per L, KTEL. K-nya bisa kita H-nya itu adalah daya atau bisa juga disimbolkan dengan P ya, daya energi tiap satuan waktu. Jadi satuannya watt ya, daya konduksinya. Kemudian yang kedua ada K di situ. K ini L-nya dulu di sini ya. L-nya itu adalah panjangnya, kalau tadi sendok berarti panjang sendoknya ya. Kemudian di situ ada K-nya. K itu adalah koefisien konduksi. Nah, ini masing-masing jenis benda, besi atau tembaga atau aluminium itu memiliki konduktivitas yang berbeda-beda. Mana yang paling baik dijadikan sebagai penghantar panas ya. Kemudian ada luas penampangnya. Nah, kita perhatikan di sini untuk luas penampang. Misalkan ketika kamu memanaskan air ya, airnya sama-sama 1 gelas misalkan, dengan menggunakan panci yang panjangnya ke atas gitu, luasnya kecil, dengan panci yang luas permukaannya tuh besar kayak katel gitu ya, jadi luas permukaannya besar. Itu mana yang akan lebih cepat panas? Nanti coba kamu lakukan percobaan di rumah ya. Kalau luas penampangnya lebih besar, apakah dia akan lebih cepat mendidihnya? Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada delta T. Delta T itu adalah perbedaan suhu. Perbedaan suhu boleh di situ dalam Celsius, boleh juga dalam Kelvin, sama ya perbedaan suhunya. Oke, yang kedua itu adalah konveksi. Konveksi. Untuk konveksi selain tadi pemanasan air, konveksi juga banyak ya
implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalkan pada saat kita berteduh di pohon yang rindang ya, maka kita akan merasa sejuk karena ada arus konveksi dari luar. Jadi H-nya itu adalah daya konveksi, satuannya itu watt. A boleh juga disimbolkan dengan P ya tadi. Kemudian di situ ada H. H itu adalah koefisien konveksi. Kemudian ada luas permukaan A, dan yang terakhir itu ada delta T atau perubahan suhu. Nih ya, perubahan suhu. Oke, yang ketiga itu ada daya radiasi. P sama dengan E, A, atau T pangkat 4, suhu pangkat 4. P-nya ini adalah daya radiasi, satuannya watt ya. Ingat, daya itu adalah energi tiap satuan waktu. Kemudian ada E, emisivitas. Emisivitas itu adalah koefisien serap sebuah benda terhadap energi. Jadi kalau misalkan seperti benda hitam sempurna itu emisivitasnya adalah 1. Artinya dia menyerap seluruh energi yang datang kepadanya tanpa dipantulkan kembali ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan benda yang berwarna hitam dan berwarna putih, pasti daya serapnya akan berbeda. Yang warna hitam itu daya serapnya lebih besar dibandingkan dengan baju yang warnanya putih gitu ya. Itu faktor emisivitas. Kemudian ada tau, konstanta Stefan Boltzmann. Ini besarnya adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Dan T, suhu mutlak. Suhu mutlak ini wajib ya dinyatakan dalam Kelvin. Jadi derajat Celcius ditambah dengan 273. Baik, sekian untuk perpindahan kalor. Nah, kita sekarang akan masuk ke latihan soal-soalnya ya. Silahkan dituliskan dulu reviewnya, dan setelah ini kita coba analisis problem solvingnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.